Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rustanti. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di video kali ini saya akan mereview jurnal tentang analisis risiko akad murabahah di perbankan syariah. Langsung saja kita simak videonya. Let's go. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah selalu mengandung suatu resiko, termasuk pembiayaan dengan akad murabahah. Resiko yang dihadapi dengan beragam dan kompleks sejalan dengan inovasi dalam produk keuangan dan perbankan yang ditawarkan. Dan definisi dari bank itu sendiri merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Dan bank juga mempunyai fungsi yaitu memperlancarkan lalu lintas pembayaran. Secara khusus, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Semua pelaksanaan kegiatannya berdasarkan prinsip dasar Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Saat ini ada 7 bentuk pembiayaan di bank syariah, yaitu murabahah, mudarobah, musyarakah, salam, ijarah, qard, dan istihna. Berdasarkan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pembiayaan dengan akad murabahah dan musyarakah merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan. Sedangkan definisi pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana ke pihak lain. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank selalu mengandung suatu risiko. Risiko yang dihadapi bank syariah yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, strategik, kepatuhan, imbal hasil, dan sebagainya. Akad murabahah adalah bentuk pembiayaan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Berdasarkan data OJK, akad murabahah digunakan dengan porsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Transaksi akad murabahah dapat dilakukan dengan 2 metode, yakni berupa pembelian dengan pemesanan maupun tanpa pesanan. Pembiayaan murabahah dapat ditransaksikan secara tunai maupun angsuran dengan pengakuan pokok pembiayaan dan keuntungan dihitung secara proporsional. Bank juga memberi kemudahan berupa potongan apabila nasabah tersebut melunasi atau membayar lebih awal dari waktu yang ditentukan. Bank juga bisa meminta jaminan kepada nasabah, baik berupa barang atau yang sudah dibeli dari bank. Meminta uang muka sebagai tanda jadi itu juga diperbolehkan. Namun ketika akad sudah dilaksanakan, uang muka menjadi bagian dari harga barang yang akan dijual belikan. Apabila akad murabahah gagal, maka uang muka dikembalikan setelah dikurangi dari biaya yang telah dikeluarkan oleh bank. Secara prinsip, risiko ini timbul karena konsekuensi kontrak berupa profit loss sharing pada akad mudarobah atau musyarakah. Misalnya, debitor mengalami bangkrut sehingga bank syariah akan menanggung kerugian atas prinsip akad pembiayaan ini. Namun, risiko yang ditanggung bank syariah juga bisa timbul karena konsekuensi kontrak pada akad murabahah. Contohnya adalah nasabah mengalami masalah keuangan atau finansial, sehingga bank syariah juga akan menanggung kerugian sebagai akibat putusan pemberian pembiayaan yang menggunakan prinsip akad pembiayaan murabahah tersebut. Adapun beberapa risiko pada akad murabahah yaitu risiko pembiayaan yang disebabkan karena nasabah tersebut tidak mampu membayar baik faktor kesengajaan maupun tidak. Yang kedua yaitu risiko pasar yang disebabkan adanya perubahan harga barang di pasar. Yang keempat yaitu operasi disebabkan dengan kegagalan proses internal, kesalahan pegawai, dan sebagainya. Dan kesimpulan dari jurnal ini merupakan akad murabahah adalah bentuk pembiayaan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Walaupun dianggap memiliki risiko yang relatif rendah bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Akad murabahah ini juga masih menghadapi berbagai resiko di lapangan, dan kondisi ini perlu dipahami dengan baik oleh seluruh lembaga keuangan, terutama bank syariah.
Risiko yang dihadapi bank syariah sangat beragam dan kompleks, sejalan dengan inovasi dalam produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Manajemen bank syariah harus memberikan perhatian khusus atas semua risiko yang telah diidentifikasi dengan mempersiapkan langkah dan upaya mitigasinya. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.